Indonesia pada awal kemerdekaan. Di awal kemerdekaan, dia mengalami sebuah masa transisi politik yang begitu luar biasa. Seperti yang diketahui, berpindah dari status negara yang terjajah jadi negara yang merdeka. Karena ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka, rakyat Indonesia masih bengkok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama sekutu dan NICA Netherlands in the Civil Administration atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil. Banyak peristiwa yang terjadi yang membawa perubahan dan mempengaruhi perkembangan negara pada masa awal kemerdekaan. Ketidakstabilan politik dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari dalam antara lain: 1. Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia. 2. Gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial parlementer. 2. Faktor eksternal antara lain: 1. Kedatangan sekutu Inggris yang diboncengi NICA Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, menimbulkan pertempuran di berbagai daerah. 2. Status Jepang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia sampai sekutu datang. Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan dapat dikategorikan pada periode sebagai berikut. Tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Terjadinya penyimpangan pada UUD 1945 untuk sistem pemerintahan presidentil jadi parlementer. Stabilitas politik di periode ini jadi masalah karena belum ada konstitusi yang mengikat. Tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Terdapat penyimpangan dalam bentuk negara kesatuan jadi negara serikat. Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan lama karena para pemimpin Indonesia kala itu menyadari kesalahan yang terjadi. Hingga akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Akan tetapi keadaan negara masih cukup labil. Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Pada masa awal kemerdekaan, tingkat perekonomian Indonesia berada pada titik merendah karena peredaran mata uang yang tidak terkendali, hiperinflasi, adanya blokade ekonomi oleh Belanda dan kosongnya kas negara. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia tidak stabil, pemerintah Indonesia dengan mengambil beberapa langkah dan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi dan menata perekonomian pada awal kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.